Akhirnya di situ saya jatuh dan saya tidak sadar, bilangnya saya sudah mati di situ. Halo, saya Evan Tipo. Di sini saya akan menceritakan kejadian kecelakaan saya yang hampir merenggut nyawa saya sendiri. Dimulai dari kejadian yaitu saya bekerja di salah satu sekolah, yaitu di kota Atambua. Itu jarak dari rumah saya ke sekolah itu kurang lebih 8 kilo. Dan membutuhkan biaya transportasi yaitu menggunakan ojek itu sekitar 15.000 per hari. Dengan biaya gaji saya yang tidak seberapa. Dari situ saya doa novena. Dalam doa saya itu saya membuat sebuah nazar atau perjanjian antara saya bersama Tuhan untuk mendapatkan sebuah penghasilan lebih. Ya akan selalu rajin ke gereja, saya akan selalu berdoa setiap hari, tidak pernah untuk bolong dalam beribadah. Puji Tuhan, akhirnya doa saya dijawab dan penghasilan saya bertambah. Akhirnya saya bisa membeli sebuah motor, yaitu dengan kredit. Setelah motor itu ada, bulan pertama saya masih selalu rajin untuk berdoa dan menghadiri setiap ibadah setiap hari Minggu di gereja. Setelah 2 bulan kemudian, 3 bulan dan seterusnya, saya sudah mulai lupa akan nazar atau janji saya terhadap Tuhan menghadiri ibadah di gereja. Pada suatu malam, itu ada teman saya yang merayakan sebuah acara ulang tahun di rumahnya, dan saya juga hadir saat itu. Pada malam hari, di situ kami melakukan sebuah pesta miras, yaitu kami minum minuman keras, dan sampai larut malam, yaitu kurang lebih pukul 12 malam, akhirnya kami bubar dari rumah teman saya, diadakan di rumah itu. Dan pukul 12 saya bersama teman saya, kami bertiga, itu pulang dari tempat acara tersebut. Dan pada waktu di jalan berpikir untuk sebaiknya kita jangan dulu bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya kita menuju ke salah satu pasar di Atambua, yaitu Pasar Baru namanya. Dan kami masih nongkrong di situ. Di situ kami bertemu dengan salah satu orang tua, mana kami juga tidak kenal, umurnya sudah lumayan tua. Dia menanyakan kepada kami untuk apakah bisa kami mengantarkan dia ke rumahnya, di mana rumahnya itu jaraknya kurang lebih 30-an kilo dari tempat di mana kami bertemu. Nama tempatnya itu Iwini. Sangat malam, yaitu sekitar jam 12 lewat. Sempat menawarkan kepada si bapak tadi, dengan jam begitu kami kurang berani untuk antar. Dari posisinya di daerah kami itu sangat gelap dan banyak hutan, dan sudah tidak ada transportasi yang melewati jalur tersebut. Kami menawarkan imbalan dengan nilai Rp100.000. Dan bapak itu masih menawarkan kepada kami bahwa kalau bisa saya membayarnya Rp75.000. Kami bilang kalau bisa 100.000, ya kami antar untuk ke tempat tujuan. Bapak itu menyampaikan kepada kami bahwa anaknya mengalami sakit, menelan sebuah benda itu tersangkut di tenggorokannya. Dan tanpa pikir panjang pun akhirnya di situ saya yang membawa motornya dan bapak itu di tengah dan teman saya di belakang. Jadi kami bertiga naik satu motor. Panjang jalan itu saya tidak memikirkan jarak, saya tidak memikirkan dampak atau hal-hal buruk yang akan terjadi, karena di mana saya juga masih dalam keadaan pengaruh oleh alkohol tadi. Akhirnya kami hampir tiba di rumah bapak tadi dan saya menanyakan, di manakah tempat tinggalnya? Dia masih menjawab bahwa dibawa lagi tempatnya. Dan akhirnya saya masih terus berjalan, tapi di situ saya sudah mulai sadar, sudah tidak dipengaruhi oleh alkohol lagi, merasa heran dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya merasa, wah ini tempatnya sudah sangat jauh, kenapa saya bisa berada di sini? Jam 1 lewat itu kami sudah hampir menuju ke tempat rumahnya. Sampai di tengah hutan dan tanpa ada rumah satupun di situ, tanpa ada kendaraan yang lewat, ya, dan sangat gelap keadaan waktu itu. Tiba-tiba si bapak ini mengatakan berhenti. Disitulah saya mulai panik. Wow, saya mulai panik dan saya sudah mulai berpikir yang tidak-tidak soal bapak ini. Dan akhirnya saya memutar balik motor dan kata bapak itu rumahnya di dalam di tengah hutan. Teman saya ini dan bersama saya sudah mulai panik. Dan bapak ini mengatakan bahwa adakah yang bisa mengikuti saya untuk mengambil uangnya di istri saya di dalam rumah? Pertanyaan itu menjadi tanda tanya untuk kami berdua, apakah kami ingin mengambil uang itu atau tidak.
Berhubung dengan rumah, dari jarak rumah dan jalan raya itu tidak kelihatan sama sekali karena ditutupi oleh alang-alang dan rumput yang begitu tinggi. Dan akhirnya kami mengambil keputusan, teman saya yang mengikuti Bapak tadi dan saya stay di motor, dalam keadaan motor saya tidak matikan. Karena saya udah berpikir bahwa wah ini pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi motor saya tetap hidupkan karena saya berpikir ketika ada sesuatu hal yang terjadi, saya bisa langsung cepat gas. Akhirnya teman saya tadi mengikuti Bapak tadi masuk ke dalam hutan yang menuju rumahnya untuk mengambil uang. Dan tiba-tiba teman saya lari dalam keadaan ketakutan. Dia datang dan tiba-tiba dia memanggil nama saya. Eja, Eja, Eja. Ya, Eja itu adalah salah satu sebutan yang biasa dipakai oleh orang Flores kepada saya. Cepat gas, cepat lari, cepat lari. Saya juga panik di situ. Saya bilang, kenapa teman? Dia bilang, bapaknya sudah tidak ada. Wow, di situ saya mulai panik, saya mulai takut. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, gas, kita harus jalan. Saya juga karena panik, saya suruh naik, naik cepat kita jalan. Dan akhirnya dia naik. Dan di situ saya mulai panik dan dengan pikiran yang kosong, ini pasti kita akan mengalami hal yang tidak diinginkan di sini. Dan posisi waktu itu memang keadaannya sangat gelap dan keadaannya saya juga sedang panik yang begitu takutnya saya. Akhirnya tanjakan saya tidak lagi lihat bahwa di situ ada tanjakan yang berbelok. Saya lurus dan masuk ke sebuah jurang. Akhirnya di situ saya jatuh dan saya tidak sadar, bilangnya saya sudah mati di situ. Dan dia pun karena panik, dia meninggalkan saya kurang lebih hampir sekitar 15 bahkan 20 menit untuk mencari pertolongan. Sedangkan dalam posisi di jam seperti itu, rumah pun tidak ada dan orang pun tidak ada yang lewat di hutan di tengah-tengah jalan itu. Dia meninggalkan saya sendiri di situ dan dia mencari pertolongan. Katanya dia pergi jarak kurang lebih hampir sekilo lebih untuk mencari pertolongan. Dan saya pun masih terkapar di tempat tadi dan ditendes oleh motor. Menurut ceritanya dia mengetuk pintu dan memanggil semua orang yang di daerah situ. Tidak ada orang yang membuka pintu satupun. Dan akhirnya singkat cerita dia kembali kepada saya. Dia melanggari saya, ya. Dia kalau istilah kita di NTT itu ada langgar, orang ketika jatuh harus dilanggar, ya. Dan pada saat itu saya terbangun, saya sadar. Dia peluk saya dan dia menangis. Katanya, kata yang saya masih ingat sampai sekarang yaitu, aduh Eja, saya pikir kau sudah tidak ada lagi. Dia menangis di situ dan dia peluk saya, dia angkat saya dari tempat dari jatuhnya saya tadi, dia angkat, dia bangunkan saya, dia bangunkan motor. Puji Tuhan di situ motornya masih bisa dinyalakan, tapi dalam keadaan setirnya sudah bengkok, setirnya sudah tidak bisa normal lurus lagi, tapi dalam keadaan bengkok. Jadi dia angkat motornya, dia bopong saya naikkan ke motor dan dia membawa motornya menuju ke sebuah puskesmas. Dan di puskesmas itu dalam keadaan jam 3:30 pagi belum buka. Tapi di situ karena dia melihat saya dalam keadaan luka yang berat, dia membangunkan orang di puskesmas, menggedor pintu dan akhirnya seseorang di puskesmas bangun dan membuka pintu puskesmas dan akhirnya kami bisa masuk ke dalam. Selang beberapa menit, warga-warga di sekitar pun datang mengurumuni kami berdua dan mengatakan bahwa wah, ini pasti pencuri. Mereka ini pencuri. Selang beberapa menit, polisi pun datang dan menanyakan kami berdua. Dan saya menjawab bahwa kami waktu malam hari sedang mengantarkan seorang bapak. Ciri-cirinya kami sampaikan dan tidak ada orang yang mengenal bapak itu. Dan KTP saya waktu itu memang saya tidak bawa. Akhirnya saya menelpon teman saya, yaitu namanya Jeffrey. Saya meminta tolong ke dia untuk membawakan data diri saya untuk diserahkan ke polisi. Syukurnya dia datang dan memberikan kepada polisi bahwa benar kami bukan seorang pencuri. Karena kami sudah dikatakan oleh warga bahwa kami adalah pencuri yang masuk ke kampung mereka. Dalam mata saya ini selalu mengalir darahnya dan tidak berhenti.
Dalam keadaan itu saya saya merasa takut dan saya meminta untuk dibius. Dan kata si perawat tadi bahwa masih dipengaruhi oleh alkohol, tidak bisa untuk melakukan bius. Dan akhirnya saya dijahit di sini tanpa ada bius. Hampir 3 bulan saya tidak masuk untuk mengajar di sekolah karena dalam posisi saya memiliki luka yang sangat parah, yaitu muka saya hancur, yaitu di bagian ini masih bekas, ya. Ini juga memiliki luka yang besar, yaitu di bagian dahi, ya. Ini juga memiliki luka, yaitu tangan saya, dan lebih parah lagi di bagian kaki saya. Hampir 3 bulan saya dirawat di dalam kamar saja, tidak bisa kemana-mana, mau keluar pun digendong. Saya mulai berpikir, perbuatan yang saya lakukan selama ini, ternyata saya sudah melanggar dari apa yang telah saya janjikan dalam doa saya yang pernah saya sampaikan kepada Tuhan. Bahwa ketika saya memiliki motor, saya harus rajin berdoa, saya selalu ke gereja untuk tidak lupa ibadah. Itu tidak saya jalankan, dan saya merefleksi ke dalam diri saya bahwa ini adalah sebuah hal, kejadian yang Tuhan izinkan untuk saya, bahwa saya harus kembali ke jalannya. 2 bulan dari kejadian kecelakaan saya tadi, ya, motor yang saya dapatkan diambil orang, yaitu dicuri orang. Dalam cerita ini saya memetik bahwa ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, tidak perlu untuk kita lakukan perjanjian kepada Tuhan. Doalah apa yang kamu sampaikan. Ketika doa itu masih belum dijawab, teruslah berdoa. Dan ketika kalau memang Tuhan sudah izinkan untuk hal itu terjadi, bersyukurlah. Dan jangan pernah untuk melakukan perjanjian terhadap Tuhan. Sekian dari saya. Kalau memang bisa sharing dalam cerita saya ini, silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.